وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Dengan disampaikannya usia kita sampai pada pagi ini, mudah-mudahan sisa umur kita dengan karunia dan hidayat Allah dapat kita pergunakan sesuai dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan tema atau judul pagi kemarin, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kemarin kita baru menyampaikan atau menyelesaikan pengertian ridho. Mari kita bicara sekarang tentang titik topangnya apa. Maksudnya titik topang, fundamental basicnya. Dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia mampu dan sanggup ridho di dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Itu apa? Titik topang atau fundamental basicnya tidak ada lain kecualinya satu. Tidak beralternatif lain. Tidak ada pilihan, hanya satu, yaitu iman. Iman yang bagaimana? Kemarin sudah saya terangkan. Yang pertama iman. Bahwa Allah itu Al-Ghadir. Kita ini Abdul Ghadir. Allah itu yang maha menentukan. Sedang kita sebagai makhluk. Pihak yang ditentukan oleh Allah. Sebagai pihak yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada sikap lain. Kecuali rela. Ridho. Terhadap kenyataan yang pada waktu itu, pada momen itu sudah jadi kenyataan. Itu harus diterima. Bahwa nanti malamnya kita memanjatkan pinta dan harapan berupa doa kepada Allah. Untuk mencapai kenyataan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi, itu hak kita. Sebagai makhluk memohon kepada Allah. Tetapi pada saat kenyataan itu ada di depan kita, kenyataan itu tidak bisa ditolak. Kecuali kita terima dengan penuh rela, penuh ridho, penuh senang hati karena ini ketetapan Allah. Inilah yang kemarin sudah saya katakan di dalam surah Al-Baqarah yang ke-20. Yang akhir ayat itu berbunyi, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu qadir, maha menentukan ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Inilah yang pertama. Yang kedua, satu keimanan yang harus ada. Sebagai kesadaran supra, sebagai kesadaran yang luhur dan tinggi di dalam kehidupan kejiwaan kita, bahwa yang pasti berlaku di dalam kehidupan dunia ini adalah kehendak Allah, sedang kehendak manusia tidak pasti berlaku. Apa yang kita kehendaki belum tentu berlaku, belum tentu tercapai, belum tentu berjalan. Tapi apa yang dikehendaki Allah pasti berjalan. Allah berfirman di dalam surah At-Takwir, surah yang ke-81.
yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Secara harfiah, secara letterlek, firman ini bermakna, dan kamu tidak punya kehendak, melainkan Allah yang punya kehendak. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah yang menguasai, yang menentukan, yang mengatur seluruh alam, seluruh makhluk ini termasuk manusia. Maksudnya, yang pasti berlaku itu adalah kehendak Allah. Kemauanmu, kehendakmu tidak selalu berlaku. Bukan kehendakmu yang selalu berjalan, tetapi kehendak Allah yang pasti berlaku. Satu contoh ini. Siapa yang mau ditimpa musibah? Siapa? Tidak ada orang yang mau ditimpa musibah. Tetapi siapakah orangnya yang tidak pernah ketimpa musibah? Semua orang pernah kena musibah, meskipun kecil. Sakit. Siapa orangnya yang mau sakit? Ini musibah. Semua orang pernah sakit. Dan kalau sudah pernah kena musibah, itu bakal kena lagi. Jangan dikira kalau sudah kena musibah tidak bakal kena lagi. Kena nanti. Kita manusia tidak pernah ingin mendapat musibah. Tapi akhirnya musibah itu pun terkena pada kita. Maunya siapa? Nah inilah. Ini. Maaf. Siapa ini yang ingin tua? Siapa? Ini ibu-ibu kalau dengar kata tua banyak kan alergi. Siapa ibu-ibu yang ingin tua? Enggak ada inginnya. Muda terus, cantik terus. Inginnya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya tua juga. Berproses ketuaan itu. Dari muda, akhirnya menua. Akhirnya tua bener. Kita inginnya tidak tua, tapi akhirnya tua. Mau siapa? Inilah. Yang pasti berlaku kehendak Allah. Sebab apa? Hal ini dalam proses kehidupan yang semacam ini merupakan general, hukum umum yang pasti berlaku pada hambanya. Dan ini ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah dan dihindari oleh siapapun, kapanpun, dan di jengkal bumi manapun. Apa kita tidak akan ridho dengan keadaan yang semacam itu? Apakah kita tidak akan ridho dengan diri kita menua? Dengan kenyataan yang sudah ada. Kalau sampai kita nanti tidak ridho, akan timbul langkah-langkah tingkah-tingkah yang tidak semestinya dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Siapa yang ingin mati itu siapa? Tidak ada. Tapi setiap manusia pasti mengalami mati. Kita ini semua calon jenazah. Calon mayit. Mau atau tidak mau. Rela apa tidak rela. Iman apa tidak iman. Taat apa maksiat. Yang pasti berlaku kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, inilah. Orang yang mempunyai iman yang semacam ini, harapan untuk ridho kepada kenyataan itu ada. Sekarang timbul satu pikiran. Mengapa Allah menetapkan begitu kepada kita? Mengapa Allah memberi musibah kepada kita? Mengapa tidak pada orang lain? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang
berbahagia. Memang pahit orang kalau sedang mendapat musibah itu. Sehingga kadang-kadang kayak tidak rela kita menerimanya. Tapi ingat, di balik itu pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmah. Begitu kata-kata hikmah. Bagi tiap-tiap sesuatu ada hikmahnya. Allah berfirman di dalam surah yang kedua, suratul Baqarah, ayat yang ke-216. Yang bunyinya, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal dia, perang itu, kurhun, kebencian, lakum bagi kamu. Siapa orangnya yang senang terhadap perang? Tidak ada orang yang senang kepada perang. Sebab dalam perang itu pasti ada korban. Korban jiwa dan korban harta. Itu pasti. Tapi toh Allah mewajibkan. Kalau negara kita akan dijamah oleh bangsa lain untuk dikuasai. Wah, sak dumuk batuk, sak nyari bumi. Mesti kita bela. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau enggak perantas kamu, rantas aku. Kalau enggak putung kamu, putung aku. Itu jadi tekad. Itu jelas. Kenapa? Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Kalau kamu dizalimi, perang. Dan pahit. Contoh. Pada waktu perang kemerdekaan pertama dan perang kemerdekaan kedua. Kelas pertama, kelas kedua. Siapa yang senang pada waktu itu? Namanya perang. Tidak senang. Ada korban berapa ibu-ibu yang kehilangan anak-anak bujang. Anak-anak jejakannya. Berangkat badan sehat, gagah, beringah-beringah, pulang pecah kepala, pecah dada. Berapa ibu-ibu yang kehilangan suami. Gugur di medan tempur, ditinggali anak-anak yatim. Itu berapa? Tidak senang kita sebetulnya perang itu. Tapi Allah mengatakan wajib. Dan selanjutnya dalam ayat itu dikatakan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maknanya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, termasuk membenci perang. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik bagi kamu. Siapa yang senang kepada perang kemerdekaan satu kedua? Semua tidak senang sebetulnya. Tidak enak, banyak korban harta, milik perorangan, milik bersama. Tetapi Allah mengatakan itu baik bagi kamu. Buktinya, andai kata tidak ada perang waktu itu. Tidak ada perang kemerdekaan pertama dan perang kemerdekaan kedua. Dan tidak ada yang berani berkorban waktu itu. Barangkali hidup bangsa Indonesia tidak begini. Tidak begini kehidupannya. Termasuk tidak ada radio kayu manis ini. Demikianlah saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Maka manakala seseorang mendapat musibah, yang orang itu juga terdelak tidak senang mendapat musibah. Tapi Allah mengatakan bahwa khairul lakum, padahal dia baik bagi kamu. Sebab apa? Minimal yang namanya musibah itu adalah satu latihan, satu training, satu riyadhah bagi jiwa seseorang untuk mendapat satu beban sehingga jiwa itu menjadi kuat. Maaf. Satu tangan kita yang punya otot ini kalau tidak dibiasakan mendapat beban apa dengan latihan dempel, apa halter, apa reksando, ini otot jadi lemah. Begitu juga rohani kalau tidak diberi beban yang berupa cobaan, ujian dari Allah, itu tidak akan kuat rohani itu. Demikian saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta radio kayu manis yang saya hormati. Ya.
Selanjutnya Allah berfirman, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai, menyenangi sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Jelek. Tidak hanya dicintai, sudah jadi hobi. Itu yang akan menghancurkan karirmu, itu yang akan menghancurkan keluargamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Bagaimana terkejadian berikutnya nanti. Inilah. Maka insya Allah dengan keimanan yang semacam ini kita akan bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya pembidangan ridho. Kita harus ridho kepada apa saja. Dalam ridho kepada Allah, itu maknanya ridho kepada apa saja. Satu, ridho kepada syariatnya. Ridho kepada agamanya, yaitu dengan jalan taat. Taat kepada syariat agama ini. Taat artinya mengikuti kehendak Allah. Mengikuti tuntunan-tuntunan agama syariat itu. Lawannya maksiat. Maksiat yaitu melawan kehendak Allah. Melawan tuntunan-tuntunan itu. Itu namanya maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula ila akhiriha. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 59. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Yang kedua yaitu ridho kepada nikmat Allah. Meskipun sedikit. Ridho kepada nikmat Allah meskipun sedikit berupa syukur. Lawannya kufur nikmat. Syukur nikmat. Syukur yaitu mempergunakan nikmat untuk berbuat taat dan berbuat amal solihah. Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur nikmat. Surat Al-Baqarah 152. Jadi inilah. Yang ketiga yaitu ridho kepada musibah. Ridho kepada musibah bentuknya apa? Sabar. Sabar. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat 64 surat Taghabun ayat 11. Tidak menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah tatkala mendapat musibah, maksudnya sabar, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Ridho mendapat musibah, sabar. Nanti Allah akan memberi ilham, memberi jalan keluar dengan memberi petunjuk dalam hatinya. Yang keempat yaitu ridho kepada qada Allah. Apapun ketetapan yang terjadi kepada kita, kita ridho. Insya Allah, andai kata itu qada itu berupa rezeki kok dapatnya cuma sekian, kita ridho. Ridho dalam bentuk apa? Qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Insya Allah hidup kita tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah. Marilah saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, kita telah bekerja berupaya keras untuk membangun bangsa dan negara kita. Mari kita ridho dengan apa yang sudah tercapai ini. Merasa puas dengan apa yang sudah tercapai ini. Sambil berupaya, sambil bertekad keras dan bekerja keras untuk mencapai yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ada. Untuk mencapai jauh yang lebih memenuhi daripada apa yang sekarang baru kita capai. Apa yang kita capai kita ridho. Ini ketetapan Allah hakikatnya. Insya Allah persatuan dan kesatuan nasional kita dapat kita pertahankan dengan baik. Yang ini merupakan syarat mutlak, aspek dasar daripada ketahanan nasional kita.
Dan mudah-mudahan dengan demikian ini tetap mendorong kita untuk semangat membangun bangsa dan negara. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.